Pada kesempatan ini, saudara-saudara sekalian, saya akan kembali untuk menyampaikan ngaji hukum positif Indonesia, yaitu saya akan melanjutkan terkait dengan hak jaminan fidusia, yaitu ada pertanyaan yang disampaikan melalui email dari kantor kami. Pertanyaannya adalah, apakah semua kredit kendaraan bermotor menggunakan perjanjian dengan jaminan fidusia, dan bagaimana cara untuk memastikan bahwa perjanjian itu menggunakan perjanjian dengan jaminan fidusia. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bahwa pada pertemuan yang terdahulu saya sudah menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia, itu dijelaskan bahwa yang disebut dengan jaminan fidusia itu adalah sebagai perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok. Ya. Jadi perjanjian fidusia itu adalah perjanjian ikutan dari satu perjanjian pokok. Jadi bukan merupakan perjanjian pokok itu sendiri. Kalau saya lihat dari pertanyaan yang disampaikan tadi, bahwa perjanjian pokoknya itu adalah perjanjian untuk jual beli kendaraan bermotor dengan sistem kredit. Ya. Di dalam hal tersebut terdapat suatu prestasi yang harus dipenuhi atau harus dibayarkan oleh kreditor, oleh debitur terhadap kreditor, demikian juga oleh kreditor terhadap debitur harus memberikan sesuatu yang dibeli tersebut. Nah, perjanjian fidusia dalam posisi ini adalah itu berfungsi untuk memastikan bahwa saudara dalam perjanjian tersebut, jika terjadi suatuan prestasi, misalnya saudara tidak bisa melakukan pembayaran sampai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, dan mungkin beberapa kali ya, dari keharusan pembayaran yang harus saudara lakukan, dan saudara tidak bisa melakukan pembayaran itu, maka kreditor memiliki hak untuk melakukan pelelangan terhadap benda yang dijadikan jaminan fidusia itu. Dalam hal ini adalah kendaraan bermotor yang saudara kredit itu oleh pihak finance diberikan hak oleh undang-undang untuk dia bisa melakukan pelelangan untuk pembayaran sebagai seluruh utang yang saudara tidak bisa bayar di lembaga keuangan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Nah, jadi jaminan fidusia itu posisinya adalah agar pihak kreditor itu bisa melakukan proses pelelangan terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Nah, jadi kalau umpamanya saudara sudah ingkar janji ya atau prestasi terhadap pembayaran, maka di sana kreditor diberikan hak oleh undang-undang sebagai kreditor yang memegang barang jaminan untuk dia bisa melakukan pelelangan terhadap itu. Ya. Bagaimana cara memastikan bahwa perjanjian tersebut adalah merupakan perjanjian jaminan fidusia? Ya. Untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut adalah merupakan perjanjian dengan jaminan fidusia, maka di dalam hal ini kita perlu untuk melihat bagaimana ketentuan atau aturan-aturan yang terkait dengan mekanisme pembuatan perjanjian fidusia dan bagaimana pendaftaran daripada jaminan fidusia itu. Yang pertama adalah, saudara sekalian, perjanjian jaminan fidusia itu harus dibuat dengan akta notaris menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi itu paling penting, paling pokok. Jadi harus dibuat dengan akta notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia yang di sana jelas tercantum tentang perjanjian yang saudara buat itu adalah perjanjian fidusia. Ya. Nah, kalau dia dibuat umpamanya bukan di hadapan notaris, bukan oleh notaris, tetapi dibuat umpamanya ditandatangani di rumah saja, ya. Kemudian klausa yang ada di dalam perjanjian itu adalah klausa baku yang sudah dibuat begitu saja oleh pihak finance, ya, kemudian Anda bertanda tangan begitu saja, maka itu tidak memenuhi daripada kriteria sebuah perjanjian fidusia.
untuk itu dia tidak tunduk kepada ketentuan jaminan fidusia. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ya, bahwa setelah dibuat dengan akta notaris itu harus didaftarkan, ya, harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, ya, di wilayah kerja mencakup seluruh negara Republik Indonesia. Nah, kalau umpamanya di sini di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pendaftarannya itu tentu saja dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM di bagian pelayanan hukum masyarakat, ya. Nah, jadi setelah dibuat itu harus didaftarkan, saudara sekalian, ya, harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, ya, sebagai pendaftar sebagai kantor pendaftaran fidusia. Yang kedua, permohonan pendaftaran jaminan fidusia itu dilakukan oleh penerima fidusia, ya, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan persyaratan pendaftaran jaminan fidusia. Nah, jadi nanti ada persyaratan-persyaratannya. Salah satu persyaratannya itu ada yang sudah saya sebutkan tadi, ada akte yang dibuat, ya, akte jaminan fidusia yang dibuat itu yang didaftarkan, ya. Persyaratan pendaftaran jaminan fidusia itu memuat di dalamnya itu adalah ada identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Kedua, tanggal nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. Kemudian data perjanjian pokok yang dijaminkan. Jadi apa yang dijaminkan dari jaminan fidusia itu harus tertera secara jelas di situ, ya. Apa perjanjian pokoknya, ya. Kemudian uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jadi apa yang menjadi objek benda? Umpamanya seperti tadi itu, jaminannya adalah kendaraan bermotor umpamanya, kan, maka di situ harus jelas identitas daripada kendaraan bermotor tersebut, ya, disebut secara rinci di dalamnya, supaya apa? Supaya nanti kalau dijadikan kalau umpamanya disita dan harus dilelang, itu yang akan disita dan dilelang itu adalah jelas merupakan kendaraan yang dijadikan sebagai objek di dalam jaminan fidusia itu, bukan benda lain yang dimiliki oleh seorang debitur, ya. Kemudian nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu harus dituliskan juga secara jelas, ya, berapa nilainya, pokoknya nilainya 12 juta, 10 juta atau berapa, ya. Kemudian setelah itu, saudara-saudara sekalian, kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Nah, ini jadi dia harus dicatat, ya, di dalam buku yang khusus dibuat untuk kepentingan itu, ya. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Nah, dari ketentuan yang tersebut tadi, bahwa yang disebut dengan jaminan fidusia itu, saudara-saudara sekalian, itu tidak bisa dibuat setelah ada problem antara debitur sama kreditur. Umpamanya sekarang debiturnya tidak melakukan pembayaran terhadap unit kendaraan yang telah diperjanjikan dengan kredit selama beberapa bulan. Nah, ketika kreditur melihat ada indikasi debitur tersebut nakal, kemudian baru pada saat itu mengurus jaminan, akta jaminan fidusianya, baru mulai didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi dia harus didaftarkan pada saat itu juga ketika kita telah bersama-sama sepakat untuk menandatangani daripada akta jaminan fidusia, kemudian diserahkan untuk didaftarkan. Jadi tidak bisa menunggu ada masalah, ya. Kalau dia menunggu ada masalah, maka itu dia cacat perjanjian tersebut, sehingga tentu saja dia tidak tunduk terhadap ketentuan daripada jaminan fidusia tersebut. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, untuk memastikan apakah itu yang kita tanda tangani oleh antara kreditur dan debitur, ya, pada saat perjanjian itu adalah jaminan fidusia atau tidak, maka harus dicermati dan dilihat pertama apakah kita bertanda tangan di hadapan notaris dan aktanya itu dibuat oleh notaris atau tidak. Kalau tidak dibuat oleh notaris, tidak ditandatangani oleh notaris, ya, di hadapan notaris, maka itu bukan
merupakan akta jaminan fidusia meskipun itu di dalamnya dicantumkan klausa bahwa ini adalah perjanjian fidusia. Yang kedua, harus didaftarkan ya di Kementerian Hukum dan HAM ya sebagai tempat pendaftaran daripada akta jaminan fidusia, dan setelah itu diterbitkan ya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kalau dia tidak dilakukan semua hal ini, maka tentu saja itu bukan merupakan perjanjian fidusia. Dan kalau bukan merupakan perjanjian fidusia, maka kreditur tidak memiliki hak untuk melakukan praktek eksekusi. Ya, berarti kalau terjadi hubungan prestasi antara debitur dan kreditur, maka itu harus diselesaikan melalui proses peradilan. Tidak bisa dilakukan dengan mengacu kepada undang-undang jaminan fidusia. Nah, saya kira itu penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.